Selanjutnya kita masih akan membuka sesi pertanyaan. Yang mau bertanya silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afifah Lutfah. Saya dari Majelis Alim Nurul Iman. Saya dari Bogor. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Tadi Mas Unang bercerita tentang ujian hidup. Kan ujian hidup itu masing-masing berbeda. Saya juga punya ujian yang mungkin menurut orang ujian itu nggak berat, tapi buat saya berat. Boleh curhat sedikit Pak Ustadz? Silakan Ibu, silakan. Ya, masalah saya dari rumah tangga Pak Ustadz. Mungkin rumah tangga saya nggak semulus orang, ya, tapi saya terima semua itu dengan ikhlas, walaupun saya berat menerimanya. Seperti apa Ibu, mungkin bisa diceritakan masa rumah Iya, tangganya? saya harus pisah sama suami saya. Karena kalau misalkan saya terusin rumah tangga saya, nambah dosa. Mudaratnya lebih banyak. Saya memilih untuk berpisah sama suami. Apakah saya salah untuk meminta pisah demi kebaikan rumah tangga saya dan untuk fokus saya untuk beribadah, untuk memperbaiki diri saya lagi? Karena saya ngerasa kalau saya terus-terusan berumah tangga sama dia, kayaknya dosa nambah semakin semakin banyak gitu. Mungkin itu aja Pak Ustadz pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ibu. Pak Ustadz bagaimana melihat situasi seperti ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya perpisahan itu bukan satu hal yang mudah. Apalagi kita sudah terbiasa bersama-sama sekian tahun, mungkin ada yang puluhan tahun. Namun di dalam Islam, kalau kita bicara hukum, maka bolehkah seorang istri meminta untuk pisah dari suaminya? Ada enggak perangkat hukumnya di dalam agama kita ini? Dan apa yang kira-kira menjadi syarat atau yang bisa dilakukan oleh seorang istri tanpa kemudian bisa meninggalkan atau membuat permasalahan-permasalahan baru, khususnya istri kalau mau minta pisah itu secara syar'inya atau syaratnya masuk, kira-kira begitu. Memang di dalam Islam ada namanya khulu, Bunda. Khulu ini adalah seorang istri minta dilepas dari suaminya. Khulu bisa dikabulkan oleh qadhi, oleh hakim, bisa juga tidak. Tergantung dari substansinya apa nih. Minta pisahnya kenapa? Ada orang minta pisah, kenapa minta pisah udah 15 tahun? Iya, saya soalnya sekarang mata saya pas bener bisa ngelihat ternyata bukan dia yang saya mau. Udah 15 tahun. Ini kayak yang seperti ini pasti hakim tidak akan mengabulkan. Tapi apabila pernikahan setiap harinya hanya isinya dosa, nah ini hati-hati nih. Dan biasanya pernikahan itu di ujung tanduk kalau sudah ada 4 hal ini nih. Yang pertama sudah mulai saling kritik antara satu dengan yang lain. Kritiknya itu bukan untuk kritik membangun, enggak. Memang untuk julit-julitan aja begitu. Oh 1-0, saya balas 1 sama. Dia balas lagi 2-1. Pokoknya yang penting kata-kata masuk sakit hati aja. Ini satu. Yang kedua, kentem itu saling nyerang. Apa dikit saling nyerang. Pokoknya kalau ketemu pasangan itu dilihat salahnya kapan dia salah nih. Menit keberapa dia salah nih. Itu untuk nyerang. Yang ketiga, kalau dalam rumah tangga itu sudah dinasehatin tapi langsung defensif. Cara defensifnya marah. Kamu ternyata begini-gini, aku gak begini, kamu itu. Udah mulai itu. Dan yang keempat, apabila rumah tangga sudah ada jurang pemisah. Udah gak mau tahu, gak mau peduli. Terserahlah dia mau ngapain, yang penting saya ngapain. Kalau 4 hal ini sudah ada di rumah tangga kita, ini rumah tangga bermasalah. Memang dalam Quran dikatakan bahwa wanita baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Ya kan? Wanita yang buruk untuk laki-laki yang.
Namun baik-baik menurut siapa? Menurut kita atau menurut Allah? Terkadang begini, apa yang menurut kita baik, itu tidak baik di hadapan Allah. Tapi apa yang kita nggak suka, ternyata itu baik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kita nggak suka akan sesuatu, termasuk di pernikahan. Pada saat kita menikah dulu modalnya mungkin apa? Cinta, ganteng misalnya begitu kan? Atau karena apa? Kekayaannya, jabatannya. Kembali lagi ke diri kita nih. Ini rumah tangga mau apa? Kadang-kadang ya suami agak gemesin, biasalah bunda. Karena saya nggak tahu permasalahannya apa ini, ya rumah tangganya. Suami kadang-kadang gemes kan begitu ya, gemes mau dilempar, gemes mau diapain, kan gemes itu namanya. Tapi berapa lama sih? Apakah setiap kehidupan pernikahannya dia salah terus? Jangan-jangan salahnya baru sekali. Kebaikannya banyak. Enggak ada baik-baiknya juga. Ngapain dinikahin? Tapi apapun itu, apabila memang sudah dosa, lebih baik diselesaikan. Walaupun Allah benci terhadap perpisahan. Tapi apabila ini untuk menghindari dari dosa, tarku maksiyah, untuk meninggalkan kemaksiatan, itu jauh lebih baik. Tapi bertahan, jauh lebih baik lagi. Kembali kepada bunda lagi. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk, Allah berikan bimbingan. Dan mudah-mudahan akhirnya semuanya pun mendapatkan kebaikan-kebaikan dari peristiwa ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Bagaimana Ibu, sudah lapang dadanya curhat langsung ke Ustadz? Alhamdulillah. Baik pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan berdoa bersama dan bermuhasabah bersama. Namun jangan kemana-mana, karena usai jeda kita akan kembali lagi dalam program Renungan Jiwa.